Besar sekali ikan kobianya. Dapat lagi. Ini yang kedua jauh lebih besar. Lepas lagi peluknya. Lampung Selatan, daerah yang didominasi pesisir, memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Desa Hanura, Pesawaran, Lampung Selatan menjadi salah satu tempat budidaya salmon laut, yaitu kobia. Menyusuri Teluk Hurun, saya mau melihat kegiatan warga di keramba ikan kobia dan kira-kira seperti apa sih di sana? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teluk dengan perairannya yang tenang, tepat sebagai lokasi budidaya keramba apung. Terdapat beragam jenis ikan di tiap-tiap kota keramba. Budidaya ikan keramba juga memerlukan perawatan rutin, antara lain penggantian jaring. Nah, jadi ini proses pemasangan jaringnya masih manual. Sekarang lagi saya ikat jaring yang baru, nanti kita pindahkan ikan-ikan dari jaring yang lama ke jaring yang baru ini. Jaring dapat digunakan hingga bertahun-tahun lamanya. Namun untuk menjaga kesehatan ikan harus dibersihkan secara rutin. Nah, ini sudah 1 bulan, bisa dilihat banyak ditumbuhi lumut dan juga rumput laut. Jadi udah waktunya untuk diganti. Rumput laut yang tumbuh memenuhi jaring dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan, menghambat sirkulasi air dalam keramba, dan menjadi sarang bakteri serta parasit. Nah, ini adalah ikan kobia atau biasa disebut juga gabus laut atau black salmon. Ukurannya panjang sekali dan besar. Mau langsung kita pindahkan ke kolam yang baru. Wih, ayo ambil lagi. Sepintas, ikan ini seperti perpaduan antara patin dan hiu. Berasal dari perairan Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara, ikan ini sudah jarang ditemui di laut lepas. Bentuk kobia yang memanjang seperti torpedo memberikan keuntungan untuk berenang di arus kuat. Warnanya yang gelap di bagian atas dan terang di bagian perut menjadi ciri ikan permukaan atau pelagis. Hati-hati, Mas. Wow. Ih. Ya. Jadi pegang juga ada triknya ya. Bisa. Besar sekali. Nah, ini saya dapat yang jantan. Ukurannya sekitar 4 kilo. Bahkan ikan kobia paling besar itu bisa mencapai 10 kilo atau lebih. Besar sekali. Ayo kita pesin. Ukurannya yang tergolong besar dan sifatnya yang agresif membuat ikan ini memberikan perlawanan yang kuat saat diangkat. Tak heran, ikan ini menjadi favorit pemancing. Besar sekali ikan kobianya. Langsung ya, kita masukin ya. Dipelihara dalam keramba dengan perairan terbuka, ikan ini kerap terinfeksi. Jadi dalam proses penggantian jaring pun juga dilihat lagi nih ikannya ada yang sakit atau enggak. Kalau ada ikan yang sakit, nanti kita pindahkan sebentar ke air tawar. Penanganan parasit pada ikan air laut biasa dilakukan dengan cara ini. Memiliki habitat dengan tingkat keasinan tinggi, bakteri dan jamur yang menempel mati saat terkena air tawar.
Nah, ini dia contoh salah satu ikan yang terkena penyakit. Bisa dilihat kan tuh ada bintil-bintil putihnya. Jadi ikan ini terkena parasit yang terbawa dari air laut. Nah, ini dilakukan treatment di air tawar selama 3-5 menit. Ikan kobia rutin diberi makan ruca atau ikan-ikan kecil sisa tangkapan nelayan. Sifatnya yang rakus membuat pertumbuhan ikan ini sangat pesat. Dalam waktu 1 tahun, ikan ini dapat mencapai ukuran 3-4 kilo. Nah, ini adalah kolam indukan, jadi dari size pun dia lebih besar di antara yang lainnya. Usianya sekitar 5 tahun dan bobotnya sudah 10 kilo, besar sekali. Ikan kobia berukuran besar biasanya dimanfaatkan sebagai indukan. Nah, ini adalah ikan kobia yang sudah siap dipanen. Ukurannya berkisar dari 2-3 kilo. Biasanya, ikan ini dipanen dalam keadaan hidup agar kesegarannya terjaga. Saya udah nggak sabar nih untuk mengolah ikan kobia sebesar ini di campervan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Menyusuri pesisir Mutun, perjalanan campervan saya dihiasi pemandangan pohon kelapa di sisi. Tempat pemberhentian saya kali ini adalah Pantai Kelapa Kunjir. Karakteristik ikan kobia dengan daging yang tebal tepat untuk dimasak menjadi kuah pindang. Mengolah ikan kobia membutuhkan usaha ekstra. Sulit untuk memotong ikan berkulit tebal dan berduri keras ini. Direbus dengan beragam rempah beraroma tajam, membuat bumbu meresap hingga ke dalam. Kobianya udah jadi, tinggal dinikmatin aja di atas campervan sambil menikmati pemandangan yang indahnya di cuaca yang sangat cerah dan bagus ini. Ikan kobia merupakan ikan berdaging putih. Meskipun lemaknya cukup tebal, ikan ini tidak berbau amis sama sekali. Memang ya, ikan kobia ini cocok dimasak jadi apa aja, salah satunya pindang ini. Karena memang teksturnya itu yang nggak mudah pecah, jadi cocok ketika dimasak yang kuah-kuah kayak gini. Menikmati santapan spesial tepat di tepi pantai menambah syahdu suasana di campervan. Menjadi cerita yang berkesan dalam petualangan saya.